Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat di seluruh Indonesia? Kembali lagi bersama saya, Sugiri Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SD Negeri 1 Harumandala, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Bagaimana perasaannya setelah melakukan elaborasi kemarin? Pastinya setiap orang memiliki perasaan dan pemahaman beda-beda setelah mengikuti elaborasi. Tapi saya pastikan ada satu pergerakan maju, baik itu di dalam pikiran dan hati kita untuk melakukan perubahan dalam pendidikan. Kali ini saya akan merefleksikan dan menyimpulkan pemahaman saya terkait pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1. Sebelumnya, saya memiliki mindset bahwa peserta didik saya atau anak-anak saya itu harus memahami apapun yang saya berikan, apapun yang saya ajarkan, kemudian juga mereka harus patuh terhadap guru, sehingga masih berpusat pada guru atau teacher central learning. Dan guru pendidikan masih menjadi satu-satunya sumber informasi. Pembelajaran masih mengejar target-target kurikulum agar semuanya tercapai. Hampir semua guru atau pendidik masih mengutamakan kemampuan kognitif anak. Hampir semua guru tidak memperhatikan karakteristik peserta didik. Masih rendahnya komunikasi maupun interaksi antar guru dan peserta didik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Hal pertama yang berubah dari saya setelah mempelajari modul ini adalah merubah mindset bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di lingkungan kita itu bisa kita gunakan untuk belajar. Kemudian sebagai pendidik kita harus mencermati, melihat bakat anak. Ketika anak tidak menonjol pada satu sisi, kita harus menggali apa bakat dia. Kita bisa memulainya dengan melakukan riset. Kita bisa melakukan tanya jawab dengan anak tersebut. Kita bisa melakukan pendekatan. Selanjutnya adalah tidak lagi untuk memutuskan penilaian kognitif dari anak. Kita bisa melihat karakteristiknya. Kita juga bisa menggali bakat dan keterampilannya untuk tetap memberikan penilaian kepada anak tersebut. Dan perubahan pemikiran yang terakhir adalah lebih memerdekakan lagi anak dalam belajar. Artinya di sini saya akan lebih among, maksudnya tidak memberikan hukuman. Seperti istilah yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Sistem Among ini tidak memberikan hukuman kepada peserta didik karena akan merampas kemerdekaannya sebagai anak dalam belajar. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal pertama yang saya akan lakukan adalah membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak sebagai wujud dari merdeka belajar. Sebelumnya saya membuat tata tertib kelas dengan mengonsepnya sendiri, kemudian saya tempel dan membacakannya kepada anak-anak. Kalau kita membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak, mereka jadi punya tanggung jawab dan mereka akan diajarkan ataupun juga dituntut untuk berkomitmen dengan apa yang telah mereka buat sendiri. Kemudian hal selanjutnya yang akan saya lakukan adalah membuat budaya belajar sebagai penghargaan. Dari nilai budaya, kita sebagai pendidik, seorang manusia biasa tentunya memiliki banyak kekurangan. Tetapi melalui kegiatan guru penggerak ini, kita terus diberi motivasi dan stimulus untuk menjadi seorang pendidik yang lebih among lagi.
kepada peserta didiknya untuk memerdekakan anak dalam belajar, dan kemudian juga kita bisa mengaplikasikannya dengan cara mengkolaborasikan permainan di dalam pembelajaran, karena kodrat anak-anak adalah bermain. Jadi dengan bermain itu kita bisa memasukkan muatan pelajaran yang ingin kita sampaikan. Dengan keadaan mereka yang bahagia ketika sedang bermain, dan semua itu bisa dilakukan dengan menerapkan student-centered learning. Jadi pusat pembelajaran pada anak. Ini harus segera kita terapkan kepada peserta didik sebagai wujud dari merdeka belajar. Dan kita juga sebagai pembelajar yang merdeka, dan konsep pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ini selaras dengan penerapan pembelajaran abad 21. Yang pertama adalah critical thinking, yang kedua kreatif, yang ketiga komunikatif dan kolaboratif. Dalam penerapan kompetensi pelajaran abad 21 ini masih sesuai ataupun juga selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang notabene-nya yaitu zaman dulu memerdekakan anak belajar, mereka jadi bisa berpikir kritis. Kemudian juga dengan bermain mereka bisa berkolaborasi dengan belajar dalam kelompok, tidak kaku belajar sendiri-sendiri dengan hanya mendengarkan guru, tapi mereka bekerja tim untuk mengenal yang namanya gotong royong, saling menghargai pendapat orang lain. Kemudian juga dari kolaborasi itu akan menimbulkan komunikasi. Anak-anak akan berinteraksi satu sama lain, mengungkapkan pendapatnya, dan bagaimana cara menghargai pendapat orang lain. Dan juga yang paling luar biasa dari kolaborasi itu akan menghasilkan sebuah kreativitas. Itulah refleksi dan kesimpulan yang saya pahami tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan untuk menuntun anak-anak kita belajar dalam perasaan mereka yang merdeka dan bahagia seutuhnya. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.